Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu bab 57-58. Bab 57 Kami Kalah. Hari berikutnya. Stadion Yuetan. Udara di stadion tegang. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Wakil Kepala Biro Suyan memimpin tim distrik barat ke dalam stadion dari gerbang samping. Di seberang lapangan, tim distrik timur, dengan seragam merah mereka, sedang melakukan pemanasan. Suyan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dia melihat setiap pemain di timnya. Aku akan mengulangi ini sekali lagi. Kami bertujuan untuk menang. Lakukan yang terbaik di luar sana. Jangan mempermalukan cabang distrik barat. Ya, pertandingan hari ini sangat penting, dan banyak orang dari biro cabang ada di sana untuk mendukung tim mereka. Tan Limei, Chang Juan, dan bahkan Yan Tua ada di sana. Guo Panwei dan Suang Zi berada di garis start seperti biasa. Mungkin karena Xiao Gao dan pemain reguler lainnya cedera pada pertandingan kemarin, Guo Sunji berada di starting line-up. Para pemain melepas jaket mereka dan memulai pemanasan di lapangan. Dong Suebing dan dua cadangan lainnya berdiri di belakang Su Yan dan Li Qing, menghadap ke lapangan. Wakil Komisaris Politik Distrik Su berdiri sekitar 10 meter dari Dong Suebing dan yang lainnya. Wakil Kepala Su Yan menatap Wakil Komisaris Politik Distrik Su dengan dingin. Wakil Komisaris Politik Distrik Su berbalik dan tersenyum pada Su Yan. Jika tim Anda siap untuk kalah. Su Yan mengerutkan kening. Ini adalah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Hahaha, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Wakil Komisaris Politik Distrik Su seharusnya memberi perintah kepada timnya untuk menang dengan segala cara. Penonton sempat merasakan ketegangan antara kedua tim sebelum pertandingan dimulai. Wasit masih wasit yang sama dari pertandingan kemarin. Ketika kedua belah pihak sudah siap dan dalam posisi, dia meniup peluit untuk memulai permainan. Tim Distrik Timur melakukan kick-off, dan mereka langsung menerobos pertahanan lini tengah. Komisaris Su berteriak keras, serang. Beri tekanan pada mereka. Para pemain Distrik Timur bergegas maju. Mereka bahkan tidak peduli dengan pertahanan mereka. Bang! Sebuah operan yang salah penilaian dicegat oleh pemain Distrik Barat dari Komisi Inspeksi Disiplin Cabang. Tapi sebelum rekan satu timnya bisa melakukan serangan balik, sebuah sepatu bot dengan stut menghadap dia datang bergegas ke arahnya. Dia mendapat kejutan dan dengan cepat menghindari pemain itu. Pada akhirnya, dia kehilangan kendali bola, dan tim Distrik Timur mendapatkan bola kembali. Pertandingan berlangsung seru. Dong Suebing mengepalkan tinjunya dan berdoa dalam hati. Silakan melakukan pelanggaran atau tendangan penalti. Dia tiba-tiba merasa tidak enak. Semua rekan satu tim dan pemimpinnya berharap untuk menang, tetapi dia berdoa agar timnya berada dalam masalah. Jika ada orang dari Distrik Barat yang tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan dipukuli. Berbunyi. Wasit meniup peluit untuk pelanggaran. Dong Suebing mendongak dan melihat Suang Zi di tanah, memegangi kakinya dan berteriak kesakitan. Seorang pemain berdiri di sampingnya dengan telapak tangan menghadap ke atas, berbicara dengan wasit. Wasit melihat kondisi Suang Zi dan ragu-ragu selama beberapa detik sebelum memberikan kartu kuning kepada pemain lain. Su Yan marah. Itu permainan yang berbahaya. Tendangan itu di atas pinggang. Kenapa itu hanya kartu kuning? Dong Suebing berdegup kencang saat melihat Suang Zi tidak bisa berdiri. Dia segera berlari dengan pemain cadangan dengan kotak P3K. Mereka menyemprotkan obat ke kaki Suang Zi. Suang Zi, seberapa parah lukamu?
Dong Shuibeng Manjino Shongji Tengen Baik. Dia bukan tipe orang yang akan berpura-pura terluka. Dia pasti sangat kesakitan dari ekspresi wajahnya. Suangzi menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tidak masalah. Saya akan membantu Anda di luar lapangan. Dong Suebing membantu mendukung Zhang Zi ke pinggir lapangan. Pemain cadangan lainnya memberi isyarat kepada Su Yan. Su Yan menatap wasit dengan wajah panjang. Para pemain distrik barat tidak senang dengan keputusan wasit. Mereka mengerumuni wasit, dia tidak mengincar bola. Dia mengincar kakinya. Kartu merah. Dia harus diusir. Komisaris Su memandang Su Yan dan berkata, saya pikir pemain Anda yang menyelam. Brengsek. Feng Yu sangat marah. Emosi meningkat. Permainan baru berjalan 5 menit, dan ada 4 permainan berbahaya oleh tim lawan. Jika ini bukan instruksi dari Komisaris Su, para pemain tidak akan berani begitu agresif. Bahkan pertandingan final Piala Dunia tidak begitu kasar, apalagi pertandingan persahabatan antara dua cabang pemerintahan. Jenis permainan ini secara eksplisit menargetkan tim distrik barat dan Su Yan. Tan Limei berlari dan mengambil semprotan medis dari Dong Suebing. Dia terus menyemprotkan obat ke kaki Suangzi yang terluka. Dia hampir menangis. Dong Suebing sangat marah. Dia melirik tersenyum, Komisaris Su, saya akan mengingat ini. Pada akhirnya, pemain cadangan yang turun ke lapangan bersama Dong Suebing lebih dulu menggantikan Suangzi. Setelah kejadian ini, para pemain distrik barat menjadi lebih agresif dalam permainan mereka. Kutukan dan sumpah serapah terdengar sepanjang pertandingan. Mereka tidak lagi peduli jika para pemimpin sedang menonton pertandingan. 10 menit, 20 menit, para pemain distrik timur masih melakukan tackling dari belakang, mengincar kaki para pemain. Mereka tidak peduli bahkan jika mereka akan mendapatkan kartu kuning atau diusir. Ketika babak pertama pertandingan akan segera berakhir, ada jeritan yang mengerikan. Tim distrik timur bernomor 13 menyikut punggung salah satu pemain distrik barat saat mereka memperebutkan bola. Pemain distrik barat itu terlempar ke lapangan dan tidak bisa lagi berdiri. Wasit tidak bisa melihat apa yang terjadi dari posisinya, dan dia hanya memberikan pelanggaran. Tidak ada kartu kuning. Dong Suebing dan banyak lainnya melihat apa yang terjadi. Semua orang berteriak, itu kartu merah. Para pemain distrik barat mengepung wasit, dia telah menyikutnya. Apakah kamu buta? Anda tidak melihat apa yang terjadi. Wasit tetap pada keputusannya dan bahkan menunjukkan kartu kuning kepada pemain yang memarahinya. Su Yan memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Tapi dia ingat panggilan telepon kemarin dari atasannya, memintanya untuk memikirkan gambaran besarnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, hentikan dan lanjutkan pertandingan. Babak pertama telah berakhir. Tim distrik barat mendapat kartu kuning, dan tim distrik timur mendapat 4. Skor masih 0-0 selama istirahat paruh waktu. Seorang pemain dari Biro ke-6 Keamanan Publik berteriak, pemimpin, mereka bermain kotor. Bisakah ini dianggap sebagai pertandingan sepak bola? Keluhan pemain lain. Wasit berpihak pada mereka. Tidak mungkin kita bisa menang. Su Yan mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia pun geram dengan tindakan tim lawan. Dia menduga Komisaris Su tidak menginginkan kemenangan dari pertandingan ini. Dia hanya mengincar hasil imbang. Dan ingin tim distrik barat memiliki 0 kemenangan dari 8 pertandingan. Dia mungkin juga mencoba membuat tim distrik barat menggunakan semua pemain cadangan mereka. Dengan cara ini, tim distrik barat harus bermain dengan pemain yang lebih rendah. Karena cedera, tim distrik barat hanya memiliki 3 pemain cadangan hari ini. Dong Suebing adalah penjaga gawang cadangan.
Dengan pemain cedera yang cedera diganti sebelum turun minum, tim Distrik Barat tidak memiliki pemain cadangan lagi kecuali Dong Suebing. Jika masih ada pemain yang cedera di babak kedua, kiper Dong Suebing mungkin harus masuk lapangan untuk bermain. Penjaga gawang bermain sebagai bek atau striker. Kita kalah. Bab 58 saya akan bermain. Babak kedua pertandingan dimulai. Distrik Timur melanjutkan taktik mereka. Selain pemain yang mendapat kartu kuning dimainkan dengan hati-hati, pemain lainnya bermain kotor. Kedua belah pihak saling menyerang. Ketika pemain Distrik Barat mengancam mereka, pemain Distrik Timur akan dengan sengaja melakukan pelanggaran. Mereka mendorong, menjegal, menarik, dan bahkan berpelukan. Mereka akan melakukan apapun untuk menghentikan Distrik Barat agar tidak mencetak gol. Para pemain Distrik Barat tidak bermain dengan standar mereka yang biasa. Suyan, Dong Suebing dan pendukung mereka yang lain kesal. Karena pacarnya terluka, Tan Limei mendukung timnya dengan marah. Distrik Barat, pergi untuk itu. Chang Juan dan beberapa gadis lain dari Departemen Keuangan juga bersorak untuk tim mereka. Ketika tim lawan bermain kotor, mereka akan mengutuk dan memaki pemain itu. 15 menit, 30 menit, tidak ada kemajuan dalam pertandingan. Skor masih 0-0. Akankah pertandingan ini berakhir imbang? Itu akan menjadi 0 kemenangan dalam 8 pertandingan. Dong Suebing tak lagi berharap tim lain mendapat hadiah tendangan penalti. Bahkan jika dia menyelamatkan tendangan penalti, pertandingan akan tetap berakhir imbang. Dia dikecewakan oleh tim Distrik Timur dan wakil komisaris politik Su. Dia berharap untuk menang. Akhirnya, di 2 menit terakhir pertandingan, sebuah peluang muncul untuk tim Distrik Barat. Umpan panjang Guo Panwei dari lini tengah sempat menyentuh pemain tim lawan, dan bola jatuh di depan penyerang timnya. Tidak ada pemain yang menjaganya, dan striker itu berbalik dan berlari dengan bola ke arah gawang. Suyan tersentak dan berteriak, semua orang maju dan mendukungnya. Maju. Lini pertahanan tim Distrik Timur telah dipindahkan ke atas lapangan, dan penyerang hanya harus menghadapi seorang bek. Jika dia melewati bek ini, dia mungkin akan mencetak gol kemenangan. Tim Distrik Barat melihat secercah harapan dan bergegas maju untuk memberikan dukungan. Pada saat yang sama, komisaris politik Su juga berteriak, "Hentikan dia. Jangan biarkan dia lewat." Pembela mendengar perintahnya dan meningkatkan kecepatannya. Striker berukuran kecil itu memindahkan bola sedikit ke kiri dan ingin melewati bek. Tapi bek itu mengabaikan bola dan langsung menyerang striker. Menabrak. Bek menabrak striker. Striker itu jatuh ke tanah dan berguling kesakitan. Berbunyi. Wasit menunjukkan kartu kuning dan memberikan tendangan bebas kepada tim Distrik Barat. Kartu kuning dan tendangan bebas. Jika striker melewati bek, itu akan menjadi gol. Li King berlari ke lapangan untuk memeriksa cedera sang striker. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan, tim Distrik Barat menjadi marah. "Persetan. Saya keluar." Seorang pemain dari Departemen Keuangan melepas kaosnya dan melemparkannya ke lantai. Guo Panwei berteriak dengan marah, "Bukankah ini seharusnya kartu merah? Kamu melakukannya dengan sengaja." Dua pemain dari bagian politik mendorong bek itu. Para pemain tim Distrik Timur juga berlari, dan kedua belah pihak mulai berdebat. Situasi semakin tidak terkendali. Mungkin karena ini adalah pertandingan terakhir turnamen, dua pemimpin dari Biro Kota memasuki stadion melalui salah satu gerbang samping. Mereka harus berada di sana untuk menonton pertandingan. Tetapi ketika mereka melihat apa yang terjadi di lapangan, mereka langsung berteriak, "Apa yang terjadi? Apa yang kalian semua lakukan?" Sebagian besar pemain mengenali para pemimpin, dan argumen berhenti.
Pemimpin dengan kumis kecil melihat ke bangku cadangan. Su Yan, Wakil Kepala Biro Cabang Su. Su Yan, Wakil Komisaris Politik Su. Apakah ini cara Anda semua memimpin tim Anda? Lihat mereka. Dia menunjuk para pemain. Apakah ini cara pemain Anda harus bertindak? Wakil Komisaris Politik Su mencoba untuk menyalahkan Direktur Lee, tim kepala Su yang tidak senang dengan keputusan wasit. Su Yan sangat marah. Dia segera mencoba berdebat. Direktur Lu. Tim Distrik Timur, diam. Direktur Lu mengabaikannya. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Saya hanya ingin tahu apakah pertandingan ini dapat dilanjutkan. Su Yan berhenti selama beberapa detik dan menjawab, "Ya." Direktur Lu melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat dan lanjutkan pertandingannya." Dia tidak lagi dalam mood untuk menonton pertandingan. Dia berbalik dan berjalan keluar dari stadion dengan pemimpin lainnya. Wakil Komisaris Politik Su tersenyum dan menatap Su Yan. Kepala Su, Anda harus mengganti pemain Anda. Li Qing sangat marah pada Wakil Komisaris Politik Su, tetapi dia berperingkat lebih tinggi darinya, dan dia tidak bisa menunjukkan kemarahannya. Dia hanya bisa berteriak, "Ganti pemain. Saya ingin seorang penyerang." Tetapi para pendukung distrik barat semuanya adalah wanita dan pria paruh baya. Dong Suebing adalah satu-satunya pemain cadangan yang tersisa. Tidak ada striker untuk menggantikan pemain yang cedera. Su Yan tahu tidak mungkin memenangkan pertandingan hari ini. Dering, dering, dering. Ponsel Su Yan berdering. Dia membiarkan Li Qing mengambil alih dan berjalan ke bangku cadangan untuk menjawab teleponnya. Itu adalah mantan suaminya, dan juga suami Wakil Komisaris Politik Su saat ini. Su Yan mengerutkan kening dan menjawab, "Halo, apa yang kamu inginkan?" Seorang pria bertanya dengan suara yang dalam. "Di mana anakku?" Su Yan menjawab, "Di rumah bermain video game." "Kenapa kamu membiarkan dia bermain video game lagi? Aku tahu dia akan membuang-buang waktu ketika dia pergi ke tempatmu." Pria itu menggeram. "Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya lebih awal hari ini dan akan menjemput anak saya dari tempat Anda." Besok adalah hari ulang tahun Su Yan, dan dia berkata dia ingin merayakan ulang tahunnya bersamanya minggu lalu. "Dia tidak akan tinggal bersamamu minggu ini. Kita akan bicara lagi bulan depan." Su Yan mengencangkan cengkeramannya pada ponselnya. "Apa artinya ini? Putra kami harus tinggal bersamaku selama seminggu setiap bulan. Inilah yang kami sepakati sebelum kami bercerai. Mengapa Anda membawanya pergi setelah 1 hari? Bukankah aku mengatakan ini adalah hari ulang tahun Su Yan? Putra kami telah setuju. Apa hubungannya hari ulang tahunnya dengan putraku? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Saya akan membawa anak saya kembali nanti." Itu dia. Kamu. Mantan suami Su Yan telah menutup telepon. Su Yan hampir melempar ponselnya ke lantai karena marah. Tiba-tiba dia bergoyang dan menabrak tiang. Dia hampir jatuh. Dong Suebing telah melihat Su Yan dan segera berlari untuk membantunya. "Kepala Su, apakah kamu baik-baik saja?" Su Yan tidak menjawab dan mengeluarkan setengah tablet obat tekanan darah tinggi dari tasnya. Dia menelan pil dengan air dan duduk di sana terengah-engah. Sejak hari Su Yan, Wakil Komisaris Politik Su, muncul, hidupnya terbalik. Suaminya diambil darinya, keluarganya diambil darinya. Sekarang, putranya akan diambil darinya. Dia tidak punya apa-apa lagi. Yang tersisa hanyalah kemarahan. Sebelum pertandingan ini, Kepala Su sangat ingin menang. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa memenuhi keinginan sekecil itu. Kejadian ini telah membuang-buang waktu, dan hanya ada kurang dari 1 menit pada jam. Tidak ada pemain di lapangan yang bisa mencetak gol, dan tidak ada pemain pengganti. Apakah ada yang lebih buruk dari ini?
Su Yan merasa ada jarum yang menusuk jantungnya ketika dia melihat wakil komisaris politik Su tersenyum padanya. Mengalahkan. Dia dikalahkan oleh wakil komisaris politik Su lagi. Su Yan menertawakan dirinya sendiri dan bersandar di kursinya. Dong Suebing bisa merasakan perasaan ketidakberdayaan Su Yan. Dia tidak bisa berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kepala Su, biarkan aku bermain." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.